bisa ngerti kita. Bisa nyalain AC sendiri, matiin lampu pas kita nggak di rumah, bahkan jagain keamanan waktu kita tidur. Kayaknya udah saatnya kita ubah cara orang tinggal di rumah. Kalian tahu nggak, akhir-akhir ini di sosial media saya sering banget mendengar keluhan mengenai betapa ribetnya mengurus rumah. Kayak AC yang hidup padahal nggak ada orang, baru lampu yang kadang lupa dimatikan, sampai keamanan rumah yang kurang terpantau. Kayaknya kita butuh solusi yang lebih otomatis deh. Iya betul, saya juga sedang melihat hasil survei terakhir, di mana 65% konsumen di perkotaan mengeluh tentang betapa rumah mereka masih manual banget. Mereka ingin teknologi yang bisa mengatur segalanya dengan AI agar bisa lebih efisien. Nah, ini peluang besar buat kita. Nah, kalau dari tim sales tuh banyak klien yang nanya apakah kita sudah punya produk smart home yang benar-benar terintegrasi. Sekarang tuh kompetitor sudah banyak masuk ke sana, tapi kebanyakan masih material, nggak one stop solution. Kalau kita bisa bikin yang lebih canggih dan terjangkau, pasti laris. Nah, itu dia. Saya udah ada konsep soal smart home AI yang bisa dikendaliin via satu perangkat, plus pakai sensor and voice command. Bisa otomatisasi lampu, AC, dan keamanan. Bahkan bisa belajar tentang kebiasaan penghuni rumah. Jadi kalau CEO kita setuju, kita bisa mulai prototipe dalam 3 bulan ini. Wah, ini ide bagus banget. Kita sepakat bahwa proposal dan presentasi smart home AI ini kerapat. CEO pasti bakal excited. Nah, baik. Jadi kita itu perlu tahu siapa target utama kita, kalangan muda atau kalangan tua. Karena kalau kita asal lempar produk ke pasar itu dijamin gagal. Kita temukan 3 segmen. Yang pertama itu ada kalangan muda di usia 25 sampai 35 tahun. Itu adalah grafik tertinggi kita yang tinggal di apartemen. Kalau yang ini tuh masih yang ngontrak, jadi kayak nggak bagus untuk pasar kita kasih ke mereka. Sedangkan kalau ini juga kalangan tua yang tidak mementingkan inovasi. Nah, dari tadi hasil penjelasannya, itu dapat disimpulkan bahwa segmen 1 dan segmen 2 itu yang paling potensial. Karena mereka aktif dalam online dan sering berbelanja produk rumah tangga berbasiskan teknologi. Kalau gitu positioning kita jelas, solusi smart home AI untuk kehidupan urban yang sibuk. Slogan bisa kita arahkan ke kendalikan rumahmu walau kamu sibuk di luar. Itu saya akan mulai sesuaikan interface-nya, simple, responsif, dan bisa dipersonalisasikan. Buat profesionalis muda, tampilannya modern, dan untuk keluarga ada fitur multi-user. Positioning statement kita, smart home AI itu merupakan sistem otomasi yang terintegrasi, memudahkan pengguna urban dalam mengatur rumah mereka untuk mengontrol secara rapi, aman, dan efisien. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan membahas rencana peluncuran produk baru kita yang bernama Smart Home AI. Saya dengar dari Niski ada masukan berdasarkan keluhan masyarakat. Silakan Niski. Terima kasih Bu Molly.
Berdasarkan hasil survei dan diskusi online, banyak sekali dari kalangan masyarakat yang mengeluhkan mengenai kurangnya integrasi teknologi di rumah. Mereka menginginkan solusi yang lebih otomatis, seperti mengontrol AC, lampu, bahkan memantau keamanan di rumah. Nah, jadi di sini kami sudah menyiapkan materi dan membawanya pada rapat kali ini. Materi yang akan kami bawakan pada rapat hari ini yaitu Smart Home AI. Smart Home AI hidup lebih mudah dengan teknologi cerdas. Smart Home AI adalah teknologi modern yang dirancang untuk mempermudah aktivitas sehari-hari di rumah. Nah, sistem ini mampu mengotomatisasi berbagai fungsi seperti pencahayaan, keamanan, bahkan hingga pengelolaan energi. Smart Home AI bukan hanya mempermudah hidup, tetapi juga menawarkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi secara maksimal. Antarmukanya dirancang ramah pengguna, cocok untuk semua kalangan, bahkan ketika kita tidak memerlukan keahlian teknis. Baik, saya dari manajemen desain dan produk, saya akan mempresentasikan Smart Home AI sebagai solusi yang praktis dengan 3 fitur utama, yaitu yang pertama ialah kontrol suara dan aplikasi, di mana Smart Home AI ini tuh memberikan fitur, kita bisa memberikan perintah melalui smartphone kita dan akan otomatis di rumah itu terjadi sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Kemudian yang kedua itu adalah perangkat dilengkapi dengan IoT yang kompatibel seperti lampu pintar, AC, kamera keamanan, dan sistem alarm. Kemudian yang ketiga itu adalah Smart Home AI ini tuh didesain dengan desain yang minimalis dan instalasi yang mudah, sehingga pengguna akan mempertimbangkan untuk memilih produk kita sebagai produk utama. Kemudian jika kita bandingkan Smart Home AI kita dengan kompetitor lain, kita memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama teknologi canggih dengan harga terjangkau. Kita bisa meluncurkan Smart Home AI dengan harga yang terjangkau tapi dengan produk yang canggih. Kemudian yang kedua itu adalah kapabilitas luas, integrasi mulus dengan platform yang populer. Kita dapat dengan integrasi yang mulus, kita dapat meluncurkan produk-produk yang jauh lebih baik dibandingkan produk-produk besar lainnya. Baik Bu, jadi dari tim pemasaran itu sudah membuat strategi pemasarannya dan target pasar kita itu ada di kelas menengah atas, teach enthusiast, dan kalangan muda. Sedangkan strategi pasar yang sudah kami tentukan itu melakukan strategi launch. Itu berupa kampanye di digital seperti video demo dan influencer collab. Kemudian terdapat event virtual atau offline seperti demo produk interaktif. Lalu dilakukan dengan tagline Smart Living, Effortless Control. Baik Bu, jadi di sini saya sudah menyiapkan rencana penjualan. Yang pertama itu melalui distribusi, di mana itu kita menyalurkan produk dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran, baik itu secara langsung atau online maupun tidak langsung seperti melalui retail, mitra atau distributor. Selanjutnya bisa melalui e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan website resmi lainnya. Selanjutnya ada retail partner seperti electronic stores dan builder rumah. Yang kedua itu melalui promosi awal, di mana rangkaian aktivitas pemasaran yang dilakukan sebelum dan saat peluncuran produk untuk menarik perhatian pasar. Dan melalui proses ini kita bisa memberikan 2 keunggulan atau keuntungan. Yang pertama itu diskon pre-order plus garansi 2 tahun, dan yang kedua itu bundle dengan produk smart device lainnya. Di sini kami telah menyiapkan rencana atau media plan, press release, dan media gathering untuk membangun exposure awal dan juga testimoni dari early users sebagai bukti kredibilitas dan pengalaman kerja. Langkah untuk menghadapi krisis manajemen yang akan kami ambil yaitu respon cepat dan transparan terhadap pertanyaan teknis, serta penanganan isu privasi dan keamanan data secara profesional dan proaktif. Sekian dari presentasi materi pada hari ini, kami kembalikan kepada forum. Baiklah, jadi tentang perputaran ekonomi ke depan sebenarnya seberapa besar risiko yang akan kita hadapi dan apakah kita sudah punya vendor yang mau bekerja sama? Kita sudah ada pembicaraan awal dengan 5 vendor elektronik lokal. Masalahnya beberapa belum open untuk integrasi API. Kalau mereka menolak, kita harus bangun driver khusus dan itu butuh waktu ekstra. Alternatifnya, kita bisa batasi dulu kompatibilitas dengan merek-merek besar. Oke, itu bisa jadi solusi sementara buat kita dan saya akan kirimkan tim untuk membuat daftar perangkat yang didukung di aplikasi ini. Benar Bu Eva, kami sedang buat prioritas daftar perangkat berdasarkan market share di Indonesia. Tapi ada kabar baik, salah satu vendor besar yaitu PT Elektronika Nusantara tertarik berkolaborasi jika kita bisa menawarkan revenue sharing 5% dari penjualan modal khusus kita. Baiklah, nanti akan kita diskusikan kembali kepada CEO kita. Baik.
Bu, soal efisiensi produksi, saya lihat biaya komponen elektronik naik sebesar 20% tahun ini. Apa mungkin kita bisa tekan biaya 10-15% seperti rencana awal? Iya Bu, kita bisa kali dengan beli dalam jumlah besar sekaligus di 6 bulan ke depan. Tapi ini berarti kita perlu cairan dana yang lebih cepat. Kalau bisa, anggaran produksi share di kuartal 1. Jangan dicicil. Tapi itu riskan, Bu. Bagaimana kalau ternyata prototipe molor? Dengan itu, dana bisa terbang percuma. Jadi saya lebih setuju jika pencarian bertahap 30% di awal, 40% setelah prototipe selesai, dan 30% lagi menjelang produksi massal. Tapi supaya tidak menandatangan kontrak kalau pembayaran tidak upfront. Ada solusi tengah, kita bayar 50% di awal, tapi dengan garansi pengembalian dana jika ada keterlambatan dari pihak mereka. Pak, saya dengar Bapak ingin memakai jasa JNE ya? Apakah dengan produk yang high-tech ini mereka bisa menghandle dengan hati-hati? Karena kita tidak ingin ya Pak adanya komplain diakibatkan barang yang terjadinya kerusakan. Betul, makanya kita akan kerjasama dengan domestik premium. Mereka yang punya asuransi dan handling khusus. Memang biayanya lebih mahal 15%, tapi lebih aman. Kalau begitu Pak, kita harus menyediakan SOP untuk kurir ya Pak, seperti mewajibkan foto sebelum ataupun sudah pengiriman barang. Nanti saya akan diskusikan dengan customer service ya Pak. Nanti saya akan hubungi Bapak. Ide bagus. Nanti saya akan ikutkan pelatihan khusus untuk mitra kita. Oh iya, buat gudang di Sumatera, apakah perlu kita sewa atau bangun sendiri? Kalau itu Pak, kita sewa saja karena fokus kita itu pada percepatan distribusi bukan pada aset properti. Saya perhatikan ada beberapa isu kritik di sini, yaitu kompatibilitas perangkat, pembiayaan produksi, dan logistik. CTO dan manajer R&D tolong buat assessment untuk masalah teknik dalam 1 minggu. Baik, Bu. Manajer keuangan dan produksi negosiasikan pembayaran supplier secara win-win. Untuk logistik, Andes tolong buatkan proposal secara detail untuk besok. Baik Bu, saya juga usulkan untuk mengadakan rapat bersama supplier utama minggu depan. Kita pastikan mereka komited. Setuju, saya akan undang perwakilan dari 3 vendor elektronik dan 2 supplier dari komponen. Oke, semuanya sudah jelas. Marketing siapkan proposal lengkap dalam 2 minggu. Hari ini kita sudah bahas hal yang sangat penting. Terima kasih semuanya untuk kontribusinya dan sampai jumpa di rapat evaluasi. Makam AI, nyalakan lampu ruang tamu. Wah, keren juga kayak di film. Coba aku matikan dari aplikasi ya. Canggih banget. Jadi ini tuh tahap penting kalau kita mau bangun persepsi bahwa smart home AI itu solusi rumah tangga di masa kini. Bukan cuma gadget, tapi tangga yang hidup. Iklannya bisa berbentuk slice of life. Seorang ibu pekerja yang pulang malam, rumah udah adem, lampu nyala otomatis, dan CCTV bisa dicek lewat HP. Setuju, kita perlu 2 versi, satu TVC 30 detik dan versi panjang buat YouTube. Andes, distribusinya udah siap? Distribusi kita pecah 2 jalur, marketplace dan toko elektronik besar. Pengiriman Gen E premium udah kita kontrak, plus SOP unboxing aman. CS udah siap 24 jam pertama peluncuran. Kami juga siapkan video unboxing resmi, tutorial instalasi, dan SOP penanganan komplain ringan. Jangan lupa logistik Sumatera dan Kalimantan kita tes dulu dengan soft launch. Kalau lancar baru ekspansi penuh. 1, 2, 3, action!
Dengan smart home AI, saya nggak takut lagi kalau lupa matiin lampu, matiin AC, atau lupa kunci pintu. Semua bisa diatur dari jarak jauh menggunakan smart home AI. Wah, ini yang aku cari untuk apartemenku. Teknologi terbaru, hemat energi, dan bisa menarik penyewa lebih banyak. Selamat siang, dengan PT Inovasi Nusantara, ada yang bisa kami bantu? Halo, selamat siang. Saya tertarik dengan produk Anda. Saya pemilik apartemen Elite Residence, ingin pasang sistem smart home di semua unit. Bisa kita meeting untuk diskusi lebih lanjut? Tentu Bu, kami akan kirimkan tim sales dan teknisi ke lokasi besok. Jam 10 cocok Ibu? Sempurna, saya tunggu di kantor manajemen apartemen. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Mira, selamat menghubungi Anda. Nah, jadi di sini tuh saya udah bawa contoh produknya dan 50 unit proposal untuk apartemen Ibu. Keren, jadi semua lampu, AC, dan kamera bisa dikontrol dalam satu aplikasi. Betul Bu, bahkan kamu bisa post komen atau QR code untuk akses sementara. Bagus, kalau untuk harga paket masuk ada diskon. Tentu ada dong, kami akan berikan diskon 20% plus garansi gratis instalasi. Garansi 3 tahun. Deal, aku pasang secepatnya ya. Oke, Bu. Semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Rimia Lumban Tobing dengan NIM 241752003. Dalam pembuatan video ini saya berperan sebagai manajemen desain dan produk dan juga tokoh pembawa iklan. Dalam menjadi manajemen desain dan produk, saya bertanggung jawab untuk merancang produk dan juga merancang desain dan produk tersebut. Saya mau bertanggung jawab untuk membuat produk tersebut menjadi menarik dan bisa membuat produk itu berguna bagi pembeli. Dan saat menjadi tokoh pembawa iklan, saya berperan untuk membawakan iklan ini dengan sangat baik, di mana saya mengatur gestur tubuh saya dan juga mimik wajah saya, sehingga iklannya menjadi menarik dan dapat menarik perhatian penonton. Dan pesan saya selama pembuatan video sampai video yang selesai, saya sangat bersyukur bisa punya teman-teman sekelompok yang dapat bekerja sama secara solid untuk membuat video ini selesai menjadi video yang sempurna untuk tugas Ibu Vivi dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miski Kristianti Saragi dengan NIM 241752006. Di sini saya berperan sebagai manajer PR atau Public Relations Manager, yaitu manajer yang membangun hubungan antara perusahaan dan publik atau media. Kesan, memerankan seorang manajer PR merupakan pengalaman yang sangat besar dan membuka wawasan saya, di mana betapa pentingnya membangun komunikasi yang strategis dalam sebuah organisasi. PR tidak hanya soal berbicara di depan umum, tetapi juga membangun reputasi, menjaga citra, dan menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. Dan pesan saya adalah, selama memerankan peran PR ini, semoga saya berharap semoga saya dan kita semua dapat membangun kemampuan komunikasi dan profesionalisme yang baik agar dapat menjadi jembatan yang kuat bagi organisasi dan publik. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Safira Ola Mirja dengan NIM 241752020. Saya berperan sebagai manajer produksi yang bertanggung jawab mengelola proses produksi untuk memastikan setiap proyek berjalan dengan efisien dan tepat waktu. Saya juga berperan sebagai tim produksi iklan. Saya membantu merancang visual dan cerita untuk memastikan smart home affiliates berjalan dengan lancar. Saya juga berperan sebagai tim produksi iklan. Saya membantu merancang visual dan cerita untuk smart home affiliates. Saya juga berperan sebagai pemilik apartemen. Saya juga merasakan manfaat langsung dari teknologi smart home. Dengan otomatisasi, saya bisa mengontrol lampu dan AC hanya dengan suara.
Saya ingin orang lain merasakan hal yang sama. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Viviana Siombing dengan NIM 241752016. Di sini saya berperan sebagai manajer penjualan, di mana manajer penjualan adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, serta mengawasi tim penjualan guna mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Manajer penjualan sendiri memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, di antaranya seperti memimpin dan mengelola tim, merencanakan strategi penjualan, serta memantau tren pasar. Lalu kesan saya selama membuat film di sini yaitu saya merasa sangat senang dan bangga terhadap rekan-rekan tim saya, di mana mereka semua dapat bekerja sama dan mengerahkan tenaga mereka untuk melakukan proses take video sehingga video kami dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin dalam pembuatan film ini kami mengalami beberapa kendala, tetapi dengan kerjasama tim yang baik, kami dapat menyelesaikan pembuatan film ini dengan proses yang baik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Dadah. Hai, perkenalkan nama saya Anggita Nur Amalia Siregar dengan NIM 241752004. Saya di film ini berperan sebagai manajer pemasaran. Manajer pemasaran mempunyai tugas yaitu merencanakan, melaksanakan, mengelola strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, yang dilakukan manajer pemasaran itu adalah penelitian pasar, analisis pesaing, pengembangan kampanye pemasaran, pengelolaan anggaran dana, dan memimpin tim pasar. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan pelanggan, dan meningkatkan keloyalan pelanggan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Evania Rifka dengan NIM 241752002. Di sini saya berperan sebagai CTO yang dimana tugasnya adalah sebagai pengawas dan badan eksekutif dalam merancangkan desain grafis dan teknologi. Kesan saya selama menjadi karakter CTO adalah saya senang merasa kalau saya bisa memegang tanggung jawab dan kegiatan-kegiatan selama perancangan desain di film Smart Home AI ini. Saya harap saya bisa menerapkan tanggung jawab itu selama saya ada di dunia perkuliahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desmita Cinta Simanjuntak dengan NIM 241752014. Di sini saya berperan sebagai manajer R&D, yang dimana saya mengelola anggaran dan juga sumber daya dalam riset dan pengembangan. Kesan yang saya dapat setelah memerankan peran sebagai manajer R&D ini, saya mendapatkan berbagai pengalaman yang sangat menarik dan menantang. Di mana di sini saya mendapat pengalaman bahwa sangat penting dalam menyampaikan riset dengan jelas, bagaimana kami satu tim berkolaborasi dengan baik, dan juga bagaimana kami satu tim mendapatkan solusi dari masalah yang kami hadapi. Sekian.